Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu serta remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, untuk semakin menambah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah karuniakan kita waktu dan kesehatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kehadirat seseorang yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang merindukan kita dan kita merindukan beliau, yang beliau telah lama mengkhawatirkan kita, yang beliau sangat sayang kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pembicaraan kita di waktu yang singkat ini, insyaallah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah sebagian dari risalah kecil yang ditulis Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan sesuatu yang terikat, yang menjadi pegangan bagi kaum muslimin. Beliau rahimahullah mengatakan, aqidatuna al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Beliau memulai dengan pembicaraan akidah kita, akidah kami, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Beliau mengungkapkan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa yang tertuang dalam rukun iman yang 6. Fa nu'minu bi rububiyyatillahi ta'ala, maka kita beriman terhadap apa-apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala, ai bi annahu rabb al-khaliq al-malik al-mudabbir li jami'il umur, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mengurusi kita, ya, penguasa kita, al-khaliq yang menciptakan kita, al-malik yang menguasai kita semuanya, makhluk ini, al-mudabbir yang mengatur, mengurusi, li jami'il umur, seluruh perkara makhluknya. Wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala,
Dan kita juga beriman dengan hak Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah di alam semesta ini. Ai bi annahul ilahul haq wa kullu ma'budin siwahu batil. Bahwa kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan satu-satunya yang hak. Kita ketahui bahwa banyak manusia menuhankan selain Allah, menganggap matahari Tuhan mereka, menganggap bulan Tuhan mereka, menganggap sesuatu yang besar selain dua makhluk ini Tuhan mereka. Bahkan sebagian hamba Allah yang betul-betul Allah sesatkan menuhankan sesuatu yang lemah, semisal hewan-hewan itu. Apa yang kemudian istimewa dari hewan kemudian dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengimani bahwa Allah lah sesembahan yang hak, dan tanda-tanda kekuasaannya telah Allah berikan agar orang-orang mau berpikir bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Adapun selainnya batil. Adapun selainnya tidak berhak memperoleh peribadatan yang sempurna dari makhluk. Wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatih. Dan kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asma al-husna, nama-nama yang indah. Nama-nama yang kita disunahkan untuk menyebut-nyebutnya di dalam doa-doa kita. Misalnya kita meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebut namanya. Ya Razzaq, urzuqni rizqan thayyiban mubarakah. Wahai Zat yang memberi rizki, maka berikan aku rizki yang baik, yang penuh keberkahan di dalamnya. Contohnya, wasifatih, dan kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat al-ulya yang tinggi, yang tidak sama dengan makhluknya. Ya. Wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dzalik. Dan kita juga mengimani wahdaniyahnya Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, ai bi annahu la syarikalah, bahwa Allah tidak membutuhkan pembantu, tidak membutuhkan rewang, tidak membutuhkan sesuatu yang berserikat dengan Allah fi rububiyatihi wala fi uluhiyatihi wala fi asma'ihi wa sifatih. Tidak dalam perbuatan-perbuatan Allah, juga tidak dalam hak sesembahan, juga tidak dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak butuh serikat, tidak butuh sesuatu yang menyertai, membantunya. Allahu jalla dzikruh. Qala tabaraka wa ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Ini terungkap dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 65. Bahwa Allah taala berfirman, dialah Allah rabbus samawati wal ard. Rabbnya, Tuhannya seluruh langit dengan seluruh lapisannya dan bumi dengan seluruh lapisannya, wa ma bainahuma, dan juga Rabb yang menguasai apa di antara langit dan bumi. Fa'budhu, maka beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastabir li'ibadatihi, tambah sabarmu dalam ibadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Allah bertanya dengan pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Hal ta'lamu lahu samia, adakah engkau wahai pembaca ayat ini, engkau wahai makhluk, ta'lam, mengetahui, lahu samia, adakah yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada. Ini pertanyaan yang jawabannya sudah jelas, maka tidak perlu dijawab. Pertanyaan untuk menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi annahu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita sebut ayatul kursi. Kita mengimani bahwa Allah adalah sesembahan yang hak, hanya Dia satu-satunya, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup,
dan maha mengurusi semuanya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, yang tidak pernah merasakan rasa kantuk maupun tidak pernah dilanda tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah langit dan bumi ini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, siapa yang memiliki atau mampu memberikan syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidaklah kemudian ada yang meliputi luput dari ilmu Allah SWT illa bima syaa. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, bahwa kursi Allah itu memenuhi langit dan bumi. Wala ya'udu hifdhuhuma, dan tidaklah membuat lelah Allah Ta'ala dalam menjaga langit dan bumi itu. Wa huwal aliyul azim, dan Allah adalah zat yang maha tinggi, lagi maha azim, lagi maha besar, lagi maha mulia. Maka ayat yang agung ini tidak kemudian hanya dijadikan semacam jimat atau dijadikan semacam tulisan hiasan yang kemudian kita menganggap ketika sudah menggantungkan ayat ini di ruang tamu atau tempat yang lainnya, maka kemudian kita terbebas dari gangguan jin atau yang semisalnya. Tidak, tapi kita mengilmui, kita membaca maksud ayat ini, kita membaca tafsir ayat ini, kita berusaha melaksanakan konsekuensi dari ayat ini. Misalnya tatkala Allah SWT telah mengungkapkan bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat melainkan atas izinnya, maka tidaklah kemudian meminta syafaat kepada selain Allah SWT. Tatkala kemudian Allah mengungkapkan tidak ada yang luput dari ilmu Allah SWT, maka tidaklah kemudian kita sembarangan untuk berbuat sesuka kita, melainkan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Wa nu'minu bi annahu huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan kita mengetahui dalam ayat yang mulia ini di surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, Allah memberikan kabar kepada kita sebagian dari nama-namanya. Maka berkonsekuensi untuk kita pelajari, lalu kita resapi dan kita gunakan dalam doa-doa kita. Dan kita resapi tatkala kita melihat bahwa Allah adalah Al-Aziz, maka kemudian kita tidak boleh memiliki rasa takut, gentar kepada selain Allah SWT, karena Allah Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Kemudian tatkala kita melihat Allah Al-Mutakabbir, maka tidaklah kemudian kita pantas untuk memiliki sifat-sifat kesombongan, karena kesombongan itu milik Allah. Tidaklah kemudian kita pantas untuk menyandang kesombongan. Wa nu'minu bi annahu lahu mulkus samawati wal ard, dan kita mengimani bahwa Allah betul-betul menguasai langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dzukura au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu may yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah Maha berkehendak menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah juga memiliki hak mutlak berkehendak siapa-siapa dari hambanya yang diberikan keturunan putri dan siapa yang diberikan keturunan putra. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, dan Allah juga yang menentukan jodoh-jodoh mereka. Yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah juga yang menentukan. Ada sebagian hamba yang diuji tidak memiliki keturunan. Innahu alimun qadir, bahwa Allah adalah zat yang maha alim, yang maha mengetahui, wa qadir, yang maha
Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa nu'minu bi annahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan kita mengimani tidak ada yang sama dengan Allah, sekalipun Allah memiliki sifat dan nama yang mungkin kita fahami, makhluknya memiliki sifat tersebut, tapi tidaklah sama. Sebagaimana ayat Allah SWT dalam surat Asy-Syura ayat 11 dan 12. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sekalipun kita tahu bahwa ada di antara hamba-hamba Allah memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, tapi tidak sama dengan apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan kita juga mengimani, merupakan bagian dari akidah yang ini terkadang luntur di tengah-tengah kerasnya zaman sekarang ini. Kita mengimani ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah tetapkan atasnya rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah yang mengetahui di mana rizki tersebut. Kullun fi kitabin mubin. Semuanya ada tercatat di dalam kitab yang nyata. Maka tatkala kita mengimani ayat ini, tidaklah kemudian kita mengikuti semboyan orang-orang jahil yang mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kita tidak kemudian terburu-buru mengikuti kaidah orang-orang juhal yang kemudian mengatakan, memelesetkan ayat Allah, fattaqullaha mastata'tum, dipelesetkan. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ya, kalau kita belum mampu untuk ngumpul-ngumpulkan, belum mampu punya batu loncatan, yang enggak usah keluar dari pekerjaan riba. Hadis syubhat. Ini syubhat. Juga sebagian mulut-mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyatakan dirinya dai dengan mengatakan, kenapa kemudian antum ngeluh setelah hijrah, sedangkan antum hijrah ngikutin orang salafi? Setelah antum susah dari hijrah, kenapa ngeluhnya ke ana? Ini orang-orang juhal, sekalipun mereka mengaku dirinya dai. Banyak sekarang ya, kita melihat bahwa di antara berkahnya Allah, Allah memang memberikan ya kemudahan. Orang sekarang hijrah itu sudah tidak seperti dulu. Orang mengenal sunnah sudah mudah, medianya sudah banyak, maka gelombang hijrah banyak. Kemudian gelombang ya orang-orang yang kemudian mengenal hijab sudah banyak, tapi kosong karena mereka tidak memilah-milah kemana mereka belajar. Ya, mereka hanya terkena euforia hijrah, saya hijrah, saya hijrah. Setelah hijrah, ma ba'dal hijrah. Mereka tidak kemudian memikirkan hal itu. Sehingga tatkala hijrahnya untuk siapapun mereka tidak tahu. Maka tatkala kemudian mereka hijrah namun tidak ditopang dengan ya akidah sahihah, kemudian tidak dilakukan apa setelah hijrah, tatkala Allah uji dengan sedikit kesulitan, maka mereka mengatakan ternyata janji-janji ustadz-ustadz yang mengatakan hijrah itu tidak benar. Yang tidak benar apa? Otaknya. Yang tidak benar apa? Ya, orang-orang yang dia dengarkan setelah dia hijrah. Tidak benar. Bukankah kita kemudian meyakini sabda Rasulullah SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai satu kaum, Allah kasih ujian. Maka tatkala orang hijrah, dulu nerima gaji 8 juta per bulan, 10 juta per bulan, hijrah, jualan, ya hasil kotornya 1,5 juta, yang bisa dimakan 800. Dia merasa ya Allah susah sekali, ternyata hijrah itu penuh dengan ujian. Kenapa dia kemudian berpikir bahwa mungkin selama ini yang 800 ini yang halal, yang selebihnya membuat hidupnya tidak berkah, membuat kemudian masalah demi masalah. Dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kemudian saya terlalu banyak berbicara tentang bahaya riba atau hal-hal yang tidak berkah itu? Ya, tidaklah saya banyak berbicara ini, melainkan saya melihat, saya merasakan dalam keluarga saya sendiri, dalam keluarga besar saya, ya
Nyata sekali bahwa logika kecil kita tidak sama dengan apa yang difikirkan Allah dari maslahat-maslahat itu. Orang gaji 3,5 juta, anak baru 1 masih kecil pula. Menurut logikanya dia mampu ya mengambil KPR atau cicilan yang lain dengan kemudian DP-nya ringan, per bulannya dia kalkulasi, oh saya mampu, gaji saya 3,5 juta, belum istri jualan dan sebagainya. Ya. Logika kita demikian. Tapi ketika logika kita nabrak apa yang dilarang Allah SWT, maka Allah akan habiskan harta kita itu dari jalan yang nggak pernah kita sangka, dari jalan yang nggak pernah kita kira. Yang tadinya harusnya bisa untuk cicilan itu, ternyata istri sakit. Yang harusnya orang biasa sakit pakai obat-obat ya beli 1.000-2.000, ternyata tidak bisa, harus ke dokter. Yang dokter-dokter biasa 35-50.000 orang-orang biasanya cocok, ternyata tidak bisa, harus dokter spesialis. Yang biasanya sekali ke dokter spesialis selesai, ternyata harus berkali-kali. Dan itulah cara Allah untuk menghabiskan riba. Makanya Allah SWT mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan hancurkan riba itu dan memberkahi sedekah. Ini kalau kita kemudian baca ayat seperti ini, tidaklah kemudian kita mudah untuk mengikuti semboyan-semboyan orang-orang yang ya kita tanya dulu, antum hijrah itu karena siapa? Lalu setelah hijrah antum melakukan apa? Lalu setelah hijrah antum bergaul sama siapa? Hadza huwa miftah. Ini kuncinya. Ya. Jadi tidak kemudian kita, oh saya sudah hijrah, keren, sekarang sudah momennya sudah hijrah ya. Genrenya sekarang hijrah. Anak muda kalau nggak hijrah kurang keren ya. Anak muda kalau nggak pakai celana cingkrang kurang keren. Itu sekarang ya. Nah, maka setelahnya itu apa? Karena tidak sedikit contoh setelah hijrah kosong ya balik lagi. Nah, ini. Wa nu'minu bi annahu indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dalam surat Al-An'am ayat 59. Kita juga mengimani bahwa hanya di sisi Allah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hal gaib. Ya, sekalipun ada, maka itu bantuan dari bangsa jin. Dan celakanya bantuan dari bangsa jin ini kemudian diyakini bahwa itulah yang selalu mencocoki kebenaran. Padahal bisa jadi mereka bereksperimen sampai 1.000 kali, cocoknya baru sekali. Dan celakanya cocoknya itu yang jadi bayang-bayang terus bahwa di sana luar biasa, bahwa di ki anu, ki itu, ki ini ya, ternyata pengobatannya luar biasa. Ya sekali itu. Dari pengobatan 8 tahun berhasilnya sekali itu, ya itu celakanya yang dipercaya. Nah ini. Wa ya'lamu fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui semua yang ada di atas daratan dan lautan. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan sampai jatuhnya daun itu Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin. Sampai kemudian biji di kedalaman bumi Allah pun mengetahui. Dan yang basah dan yang kering Allah juga tahu. Illa fi kitabin mubin. Seluruhnya ada dalam kitab yang nyata. Wa nu'minu bi anna Allah, dan kita juga beriman bahwa Allah itu indahu ilmus sa'ah. Allah itu yang mengetahui kapan kiamat datang. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah juga yang mengatur kapan turunnya hujan, dan Allah juga yang mengetahui apa dalam rahim. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghada wa la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Di dalam surat Luqman ayat 34. Tatkala kita membaca ayat ini, kita kemudian juga akan mengetahui bahwa yang tahu hari kiamat itu Allah. Dan prediksi kapan kiamat yang hari ini viral sudah sejak berabad-abad lalu. Banyak juga orang-orang yang kemudian memprediksi. Terjadi? Tidak. Ya. Maka ketika kita memahami ayat seperti ini, kita juga nggak kemudian terpukau dengan gaya sebagian duat yang kemudian tukang ramal. Ya, ini begini, ini begitu, akan datang begini, akan datang begitu. Min aina yati hadza? Dari mana yang datang seperti ini? Ya.
Dan sekarang sudah viral, ya. Dan sekarang sudah terkenal. Apa hal baru? Tidak. Sejak dulu ada manusia-manusia yang coba menerka tentang kiamat. Ya. Dan mengetahui kapan pastinya kurang bermanfaat. Apa yang menjadi bekal itu yang lebih bermanfaat. Makanya ketika Rasul ditanya, kapan kiamat? Ya. Rasul tidak jawab kapan-kapannya, tapi Rasul mengatakan apa yang kau siapkan untuk itu. Dan kiamat yang paling dekat adalah saat nyawa kita lepas dari tubuh kita. Itu kiamat yang paling dekat dengan kita. Ya, tidak perlu kemudian banyak membahas ya umur umat Islam sekian ya, kemudian terjadi begini, begitu, begini, begitu. Lalu kemudian membahas tanda-tanda kiamat itu bagaimana, boleh atau tidak boleh. Para ulama menulis banyak, di antaranya Dr. Yusuf Wabil, tulisannya banyak bagus tentang hal ini berdasarkan dalil. Inilah ahli sunnah. Ya, para ulama kita mengajari dalam masalah akidah, dalam masalah gaib, ada dalil kita bicara, tidak ada diam. Dan Allah tidak banyak menuntut kita dalam hal itu. Ada dalil bicara, tidak ada diam. Mudah. Siapa yang bikin ruwet pikir ini? Ya orang-orang yang kemudian tukang ramal tadi. Akhirnya pusing, kepo bagaimana caranya kita untuk tahu dan sebagainya ya. Tidak penting jamaah. Persiapan untuk itu penting. Oh, kita tahu nanti di tahun ini manfaatnya. Kalau kemudian kita tahu, lalu kita biasa-biasa saja, hanya kemudian sibuk bahwa saya tahu, bahwa saya lah. Persiapan untuk itu, dan persiapan yang paling dekat adalah menghadapi kiamat kita masing-masing. Saat kita dijemput malaikat maut. Wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima syaa mata syaa kaifa syaa. Dan kita juga beriman bahwa Allah itu yang maha melakukan segalanya, termasuk kita mengimani bahwa Allah berbicara. Bagaimana cara bicaranya Allah yang tahu. Kapan bicaranya Allah juga yang tahu. Bagaimana juga Allah yang tahu. Sama siapa? Juga Allah yang maha berkehendak bicara dengan siapa. Di antaranya di surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Nabi Musa. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Allah mengajak bicara Nabi Musa. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kemudian dibolak-balik ayat itu. Ya. Oh, yang ngajak bicara Musa. Antum belajar nahwu dulu. Kalau ada orang berkata seperti itu, maka antum juga katakan kepada dia, ya antum juga belajar nahwu. Ayo kita adu ilmu nahwu. Nah, demikian. Ya. Wa nu'minu bi annahu law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kita juga mengimani bahwa sekiranya lautan, seluruh lapisan lautan itu dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, akan kering laut itu sebelum selesai menuliskan ilmu Allah semuanya. Walau jinna bimislihi madada, meskipun didatangkan lagi semisal laut itu berulang kali, tidak akan kemudian mampu menuliskan semua kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah, maha suci Allah. Ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sekiranya di bumi ini seluruh pohon itu menjadi pena, lalu lautan itu menjadi tintanya, maka tidak akan mungkin selesai menuliskan kalimatullah meskipun didatangkan 7 lautan sekalipun. Ini dalam surat Luqman ayat 78, yang tadi surat Al-Kahfi ayat 109. Maka tatkala kita melewati ayat seperti ini, ya tidak kemudian kita menyombongkan ilmu kita. Kita tidak menyombongkan pengetahuan kita. Ya, seorang kemudian semakin berilmu, dia akan semakin tawadhu. Dia akan semakin tidak ingin kemudian diketahui dia bahwa dia memiliki ilmu. Tidak kemudian sebagian orang sekarang tajarro'a, ya, terlalu berani, bahkan mengangkat-ngangkat dirinya, ya, akhirnya jadi ruwaibidah, ya, rajulun tafi yatakallamu an amrin kabir, ya, seorang yang sebenarnya biasa-biasa saja tapi seringnya ngomong besar, ya, seringnya membawakan bualan-bualan, seringnya kemudian berbicara seakan-akan masyayikh, wa hakadha.
Banyak sekarang fenomena yang seperti ini. Ya, masih belajar kemarin sore baru berapa kitab dia selesaikan, bahkan mungkin kutaib bukan kitab. Kemudian bicara masalah politik, kemudian bicara masalah imarah, kemudian berbicara tentang masalah kawin cerai, kemudian berbicara tentang berfatwa tanpa ilmu wahakala. Ini musibah, al musibatul a'dzam. Kemudian wa nu'minu bi anna kalimatihi atammu kalimatin sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam wa husnan fil hadis. Kita juga mengetahui dan mengimani bahwa Allah itu adalah zat yang paling benar perkataannya dan paling adil dalam hukumnya dan paling baik dalam penyampaiannya. Allah Ta'ala berfirman wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu sidqan, betul-betul benar kalimat itu, wa adla, dan adil. Maka tatkala kita melewati ayat seperti ini, ya, kita yakin bahwa seluruh ditetapkan Allah itu maslahat buat hambanya. Ya. Tidak kemudian kita menganggap bahwa ternyata kok sulit sekali. Ternyata semenjak saya ngaji tambah sulit, ya. Akhirnya kita terpengaruh oleh beberapa ucapan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Gimana? Enak ngerti apa nggak ngerti? Nek nggak ngerti, nek dosa gak nemen-nemen. Nek ngerti, nemen. Nah, ini syubhat. Piye, Cak? Enak ngerti tak gak ngerti? Nek gak ngerti, dosanya gak nemen. Nek ngerti nemen. Saya tanya, orang yang mengatakan demikian ini ngerti apa enggak sebetulnya? Orang yang ngomong seperti ini, memberi syubhat seperti ini, dia itu ngerti apa enggak? Beliau tuh tahu apa tidak? Tahu. Nah kalau nggak tahu, masa dia bisa memberi syubhat seperti itu? Dia tahu, tapi diberi was-was. Jamaah, kita ini membutuhkan ilmu, bahkan lebih dari kebutuhan makan dan minum. Gimana kemudian orang bisa sangat nyaman, tidak tahu ilmu, sangat senang, nggak ngerti ilmu agama? Atau gue rumahku, nggak masuk akal. Ya, ilmu agama itu lebih dibutuhkan ketimbang makan dan minum, lebih kebutuhannya itu. Ya, kita juga kemudian ketika mengetahui hal ini tidak kemudian juga ngikut aja, Mas ojo nemen-nemen. Ya, ojo fanatik-fanatik, sing biasa-biasa wae. Kita tanya, sing biasa menurut jenenganku sing endi? Kan begitu. Nah, ada jemaah biasa-biasa. Kita mau makan atau minum, mau urusan dunia semuanya minta yang zen. Enggak diminta yang saya ini aja deh ya, mie ayam kalau bisa enggak usah pakai ayam, enggak usah pakai sayur, enggak usah pakai minyak. Ada orang seperti itu. Ke rumahku. Ya, semuanya minta yang zen. Bahkan ketika sudah terlanjur beli di tempat A, besoknya dia ngobrol lagi di warung kopi, ketemu ya bahwa orang itu mengatakan, oh, udah enak di situ, enak di sini, ya, lebih murah lagi, lebih ini, pasti kita ke sana. Nah, kok dalam masalah agama sing biasa-biasa wae. Sedangkan dunia ini habis ini hancur, akhirat kita kekal. Maka gimana kita bisa mengikuti orang-orang yang kurang cerdas seperti itu? Wa nu'minu bi anna al-Qur'an al-Karima kalamullah. Kita juga mengimani bahwa Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Saya sering mendapat pertanyaan, kenapa sih Ustaz kok repot-repot sekali membahas bahwa Quran itu kalamullah, bukan makhluk? Apa pentingnya pembahasan seperti ini? Kalau aku ditanya, bagaimana jawabannya? Kenapa kok di kitab-kitab ustaz-ustaz kok sering mengatakan bahwa Quran itu kalamullah bukan makhluk? Kira-kira pentingnya bahasan ini apa? Masa ada ustaz orang tidak menghormati Quran? Ada. Dan justru tatkala kita meyakini atau mengikuti ucapan orang-orang bahwa Quran itu makhluk, ya nanti akan menghinakan Quran. Makanya ada kemudian perilaku beberapa dosen-dosen liberal ya, menginjak-injak ayat. Ketika mahasiswanya marah, loh, saya nginjak kertas ini, kamu ngaji yo, kurang piknik ngajimu itu, ya, kamu kurang luas wawasanmu, saya nginjak kertas ini, Quran di dada saya. Kif, bagaimana? Ya,
Itu bahayanya kalau orang mengatakan bahwa Quran ini makhluk, sakarepnya sendiri. Mau kemudian dihinakan seperti apa? Ya, saya menghinakan bendanya, bukan Quran. Kalau kita meyakini Al-Quran kalamullah, maka ini penting. Kita akan menghormati Al-Quran itu. Bahkan para ulama mengatakan di antara yang kurang adab adalah meletakkan sesuatu di atas Quran, apapun itu meskipun selembar kertas. Ada Quran, mushaf, bukan terjemahan, bukan Quran yang macam-macam, ya Quran mushaf yang dibaca, ya kita letakkan di atas sesuatu, ditindihi, meskipun hanya selembar kertas. Itu bentuk kurang memuliakan Quran. Ini kalau orang mengetahui ilmu dan akidahnya benar bahwa Quran kalamullah. Sudah masuk? Lanjut dulu. Oke. Wa nu'minu bi anna Allah azza wa jalla 'aliyyun 'ala khalqihi bi dzatihi wa sifatihi liqaulihi ta'ala wa huwal 'aliyyul 'azim wa qauluhu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah itu, kita beriman bahwa Allah itu tinggi di atas makhluknya dengan zatnya dan sifatnya. Lalu bagaimana memahami ayat Allah yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian kemanapun kalian pergi? Bagaimana kemudian mengkompromikan ayat seperti ini? Para ulama mengatakan bahwa tatkala dikatakan Allah bersama antum, bersama kalian, maka ilmunya Allah bersama kita. Adapun zatnya dan sifatnya tinggi di atas, ya. Oleh karenanya para ulama sering menulis pujian kepada Allah, ta'alallahu bima yaqulun, ya, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Ketika membantah orang-orang yang juhal terhadap asma wa sifat, maka para ulama sering mengatakan ta'alallahu bima yaqulun, ya, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Allah tinggi, ya, fauqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Wa nu'minu bi annahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amr. Di surat Yunus ayat 3. Kita mengimani bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sebagian mengatakan dalam 6 hari. Ya, kita mengimani sebagaimana ayatnya. Harinya sama dengan kita atau tidak belum dijelaskan oleh para ulama. Intinya dalam 6 masa. Ya, kemudian Allah bersama di atas arsy. Nah, ini pokok ajaran ahli sunnah. Maka kemudian kalau kita memahami dan sering membaca kitab-kitab ahli sunnah, sering menelaah wejangan ulama-ulama ahli sunnah, kita nggak kemudian panas telinga kita ketika senang dengan satu dai, ketika menggandrungi dai yang ya masyhur, kemudian jatuh dalam masalah ini, dikritik dalam masalah ini, kemudian kita tidak panas. Kenapa? Karena memang ini ajaran pokok ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang menyimpang dari ini berarti dia tidak di atas sunnah. Laisa ala sunnah. Ya, ini pokok ajaran ahli sunnah. Ketika kemudian berdalam-dalam muter-muter masalah ini meskipun retorikannya luar biasa, maka tidak kemudian menggambarkan al-haq. Laisa ala sunnah. Bukan di atas sunnah. Dan tidak perlu panas telinga kita, orang ini mantul ini, tidak, ya. Karena terlihat dari ajaran pokok ahli sunnah satu-satu kemudian diingkari, kemudian diselisihi, akan terlihat hakikatnya. Apakah dia di atas sunnah atau tidak? Ya, maka kemudian memilah-milah guru dalam belajar itu memang perlu. Dan kita memilah bukan warna kulitnya, bukan lulusan mana, cara ngajarnya seperti tidak. Bagaimana dia bersikap terhadap pokok-pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah, itu aja. Ya. Nanti terlihat, dan insya Allah satu diingkari, nanti berikutnya ada diingkari lagi beberapa pokok-pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka dikatakan di sini wastiwa'uhu alal arsh, ya, uluhu alaihi bidatihi uluwan khassan yaliku bijalali wa adamatihi la ya'lamu kaifiyatahu illa huwa. Yang dimaksud bersemayam di atas arsh, tinggi di atas, bidatihi, dengan zatnya, uluwan khosan, ketinggian yang khusus, yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah, wa azamatihi, dan kebesaran Allah, la ya'lamu kaifiyatahu illa huwa, tidak kemudian diketahui bagaimananya melainkan Allah yang paham. Beda
dengan tuduhan sebagian orang bahwa akidah salaf itu adalah mujassimah. Beda. Ya, atau akidah ahlussunnah salafi adalah mufawwidhah. Bukan mufawwidhah. Mufawwidhah itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Enggak dijelaskan bagaimana asma wa sifat itu. Ulama ahlussunnah menjelaskan, adapun bagaimananya memang Allah yang mengetahui. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa ya bertanya-tanya tentang masalah ini, berdalam-dalam, kemudian ya mengingkari banyak masalah ini, ya termasuk mencacati manhaj salaf. Wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa 'ala arsyihi. Ya, dan kita beriman bahwa Allah Ta'ala ya tetap bersama hamba ilmunya, wa huwa 'ala arsyihi, sedangkan zatnya tinggi di atas arsy. Ya. Ya'lamu ahwalahum, Allah mengetahui keadaan mereka. Wa yasma'u aqwalahum, Allah mendengar. Meskipun 1000 orang berdoa dalam waktu yang sama, Allah Maha mendengar. Wa yara af'alahum, dan Allah melihat tingkah laku mereka. Wa yudabbiru umurahum, dan Allah mengatur urusan-urusan mereka. Yarzuqul ya al-faqira, ya. Kemudian Allah lah yang Maha memberi rezeki orang-orang fakir, wa yu'ti al-mulka mayasha, dan Allah yang Maha memberi kekuasaan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ketika mengetahui seperti ini, ya, tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya, ya, Allah Maha mengetahui ya siapa yang berhak diberikan kepemimpinan. Ketika kita melewati hal-hal yang seperti ini, ya, tentu kemudian kita tidak ribut, tidak kemudian berdalam-dalam, tidak kemudian ya berdalam-dalam bernama masalah-masalah politik, bahkan sampai ikutan kopas-kopas berita-berita yang itu belum jelas dan sebagainya, dari masalah perebutan kursi kepemimpinan dan sebagainya. Ya, ini hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Lalu kemudian salafi abai dengan hal-hal yang membahayakan negeri ini. Tidak abai. Mana para ulama abai? Tidak ada. Ya. Tidak ada para ulama yang kemudian mengabaikan hal-hal yang berbahaya, membahayakan negeri ini, tidak ada. Tapi ulama punya cara, orang-orang berilmu, orang-orang soleh punya cara, tidak sebagaimana orang-orang yang terburu-buru, yang mengaku-ngaku berilmu. Ya, lebih baik kita banyak belajar, kita banyak beribadah kepada Allah SWT, kita banyak berlatih. Sudah, banyak belajar, banyak beribadah, banyak berlatih. Apapun yang terjadi nanti, kita serahkan kepada Allah SWT. Itu usaha kita. Tidak boleh berdalam-dalam politik, ya, ini ikut-ikutan menyebar berita dan sebagainya lah. Ya. Kecuali memang kita bertugas dalam ranah tugas, dan itu sudah dipilih-pilih mana yang kemudian benar, mana yang tidak. Kita berdoa kepada Allah SWT. Tidak ada yang mengalahkan doa. Bayangkan ketika kita ya mengikut politik praktis dan sebagainya, madharat, seluruhnya madharat. Wala naqulu kama taqulu al-hululiyah minal jahmiyah wa ghairihim. Kita juga tidak boleh meyakini sebagaimana keyakinan orang-orang hululiyah, manunggaling kawula Gusti. Tak boleh. Nitis, Allah itu menitis, tidak boleh. Ya. Innahu ma'a khalqihi fil ard. Mereka mengatakan Allah bersama makhluknya di bumi. Wa nara anna man qala dzalika fa huwa kafirun adall. Maka hukum orang yang mengatakan seperti dengan normal, tanpa paksaan, sudah ditegakkan hujah dan seterusnya, maka orang ini bisa berkonsekuensi keluar dari agama tatkala mengatakan Allah bersama makhluknya. Naudzubillah min dzalik, berarti Allah sama beberapa hewan-hewan, berarti Allah sama naudzubillah min dzalik, ya. Nah ini li'annahu wasafa Allahu bima la yaliqu bihi minan naqais, karena mensifati Allah bersama dengan makhluknya secara zat berarti mensifati Allah dengan hal yang kurang. Karena hamba itu bisa tidur, bisa ke kamar mandi, buang hajat dan seterusnya, naudzubillahi min dzalik. Padahal di surga nanti untuk hamba saja tidak ada hal-hal yang bersifat kurang. Orang masuk surga tidak akan berkeringat, tidak akan buang hajat, tidak akan ada hal-hal yang jelek. Nah, kalau kemudian Allah bersama hambanya di dunia ini, mereka masih berhajat, mereka masih dan lain-lain dari sifat kekurangan. Maka dari pertemuan yang singkat ini kita memahami, ya,
bahwa tatkala kita memperdalam masalah akidah, banyak sekali hal-hal yang mungkin kita perlu review ulang. Kita perlu kemudian mempelajari kembali, mengimani kembali, ya, mengulang-ulang kembali bahwa kita faham, tapi mungkin kita belum melaksanakannya. Sebagaimana orang sering berdebat, ya, kita paham lagi, iya, bukan masalah paham tok, tapi dilaksanakan. Ya, akidah Ahlussunnah tidak hanya dipahami tok, tapi dilaksanakan. Tentang masalah rezeki tadi misalnya, iya, anak paham iya, nggak boleh, tapi ya pelaksanaan, ya ikhwan, ya. Jadi nanti merembet. Jadi akidah shahihah ini ketika kemudian dipahami dan dilaksanakan, maka insya Allah muamalah pun baik dan terjaga. Utang piutang misalnya, demikian. Ketika dilandasi akidah yang shahihah, tidak akan kemudian bermasalah utang piutang. Sering dalam utang piutang, ya akhi, ya, anak faham, tidak, bukan faham tok. Bukti nyatanya bagaimana? Begitu. Anak faham, ya. Ini sering seperti itu, ya ikhwah. Ketika kita mengaku salafi, kita mengaku ahli sunnah, maka jalankan dengan benar. Jangan kemudian memanfaatkan naudzubillah min dzalik kebesaran dakwah salafiyah untuk kemudian meloloskan hal-hal yang bersifat pribadi. Lah, ya. Jangan cederai keharuman, kebaikan, ya, nama dakwah salafiyah dengan perilaku-perilaku yang kurang dewasa. Ya. Apa kemudian kalau seorang salafi berhutang itu harus nol, ya, nggak usah dianggap akhi, ya, dimaafkan karena kita salafiyin lah. Kaif ya ikhwan, ya. Kita ini berakhlak di atas akidah Ahlussunnah. Tatkala akidah kita bagus, ya akhlak kita bagus, insyaallah taala. Kenapa kemudian ada beberapa orang-orang yang akhlak tidak bagus? Karena akidah mereka kurang bagus. Mereka hanya memahami akidah itu tapi tidak mau menjalankannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mampu menjalankan apa yang menjadi pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita mudah-mudahan tidak dibuat bosan dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Kita bersedih bahwa tatkala ada bahasan-bahasannya tentang, ya, muamalah, rumah tangga, cinta-cinta, remaja-remaja, hijrah-hijrah, ya, itu ramainya luar biasa. Tapi nanti kalau akidah yang datang syuyukh, ya, orang-orang sepuh, orang tua, ya. Tapi kalau masalah yang lain-lain yang datang remaja-remaja banyak sekali. Nah, ini kita sedih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian, tidak bosan terhadap ilmu, bahwa wasail ilmiah sekarang ini sangat banyak sekali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.